Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan menampilkan simulasi mengenai etika bertelepon di lingkungan kantor yang penting bagi seorang administrator. Dalam pekerjaan administrasi perkantoran, telepon menjadi salah satu media komunikasi utama untuk menerima informasi, menyampaikan pesan, maupun melayani klien. Karena itu, seorang admin harus memahami etika bertelepon yang baik agar komunikasi berjalan profesional, jelas, dan sopan. Perkenalkan, nama saya Widya Ayub Trengganis, NIM terakhir 258. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila dengan NIM akhir 265. Perkenalkan, nama saya Syaidan Magdesya Putri dengan NIM akhir 267. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Syarif Azaki dengan NIM akhir 286. So, ini dia 7C Communication yang perlu dipahami untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah clear atau jelas. Yang dimana seorang telepon harus menginformasikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua adalah concise ataupun singkat, jadi informasi mudah dipahami dan singkat langsung pada intinya. Yang ketiga adalah konkret atau spesifik, informasi harus spesifik, harus mendasar dan juga harus jelas, tidak bertele-tele. Yang keempat ini adalah correct ataupun benar, jadi informasi yang harus disampaikan itu adalah informasi yang benar, jelas, dan juga mudah dipahami. Yang kelima adalah koheren, yaitu terstruktur. Jadi bahasa yang dipahami atau bahasa yang digunakan itu harus terstruktur, penyampaiannya juga jelas. Yang keenam adalah komplit atau lengkap. Informasinya lengkap dan juga informasinya berdasarkan data atau bisa disajikan menggunakan fakta. Yang ketujuh adalah courteous. Ini perlu diperhatikan karena ini cangkup sopan dan santun ketika kita bertelepon dengan sesama lawan bicara kita. Bisa juga dengan contohnya menggunakan nada yang sopan, tidak ngegas, dan juga jangan lupa mengucapkan salam. Selamat pagi, PT Maju Sejahtera dengan saya Salsa di bagian administrasi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Rina dari PT Nusantara. Apakah bisa saya berbicara dengan Pak Budi? Baik, Ibu Rina. Terima kasih sudah menghubungi PT Maju Sejahtera. Mohon ditunggu sebentar. Saya cek terlebih dahulu apakah Bapak Budi sedang berada di tempat. Terima kasih sudah menunggu, Ibu Rina. Mohon maaf, saat ini Bapak Budi sedang menghadiri rapat di luar kantor. Oh begitu ya, kira-kira beliau kembali jam berapa ya? Menurut jadwal, beliau perkiraan kembali sekitar pukul 2 siang. Baik, kalau begitu saya titip pesan saja ya. Baik, Ibu, silahkan disampaikan pesannya agar saya mencatat. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa proposal kerjasama dari perusahaan kami sudah kami kirim melalui email pagi ini. Baik, saya catat. Apakah ada pesan lain yang ingin disampaikan kepada Bapak Budi, Ibu? Iya, mohon beliau bisa meninjau proposal tersebut sebelum pertemuan minggu depan. Baik, Ibu, sudah saya catat semuanya. Untuk memastikan kembali, saya ulangi pesannya ya, Ibu. Pesan dari Ibu yaitu pesan dari Ibu Rina dari PT Nusantara bahwa proposal kerja sama sudah dikirim melalui email pagi ini dan mohon Pak Budi meninjau proposal tersebut sebelum pertemuan minggu depan. Apakah sudah benar, Ibu? Iya, sudah benar. Baik, Ibu, nanti pesan ini akan segera saya sampaikan kepada Bapak Budi setelah beliau kembali ke kantor. Apakah ada hal lain yang ingin bisa saya bantu, Ibu? Untuk sementara itu saja. Baik, Ibu Rina, terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Terima kasih atas bantuannya.
Dengan senang hati Ibu, semoga harinya menyenangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Permisi Pak, Iya. tadi Coba, ada Mbak. telepon dari Ibu Rina dari Bintang Ya. Nusantara untuk Pak Budi. Beliau menyampaikan bahwa proposal kerjasama sudah dikirim melalui email Ya. dan meminta Pak Budi meninjau sebelum pertemuan minggu depan. Oh, baik. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Budi ya. Soalnya Pak Budi lagi di luar kota. Nanti akan disampaikan ketika beliau sudah kembali. Makasih Pak. Baik, sama-sama, Mbak. Mari Pak. Ya, silahkan. Selamat pagi, kami dari kantor PT Nusantara dengan saya Ibu Salsa, sekaligus resepsionis. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya sudah beberapa kali menghubungi, tapi masalahnya saya belum juga diselesaikan. Saya ingin bicara dengan pimpinan sekarang. Baik Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang terjadi. Saya memahami bahwa Bapak sedang mengalami kendala. Boleh saya tahu nama Bapak dan keluhan yang ingin disampaikan? Nama saya Budi. Pesanan saya belum dikirim, padahal sudah lewat dari waktu yang dijanjikan. Terima kasih Bapak Zaki atas informasinya. Saat ini pimpinan kami sedang tidak berada di tempat, namun saya akan dengan senang hati mencatat keluhan Bapak dan menyampaikan langsung kepada beliau begitu beliau sampai. Ya, tapi saya butuh kepastian. Kapan ini selesainya? Saya mengerti Pak, agar kami bisa menindaklanjuti dengan cepat, boleh saya mencatat nomor telepon Bapak dan detail pesan Bapak. Nanti kami akan segera menghubungi kembali setelah mendapatkan informasi dan pimpinan dari bagian terkait. Baik, nomor saya 088714325516. Baik Bapak Zaki, sudah saya catat. Kami akan segera menyampaikan keluhan Bapak kepada pimpinan dan tim terkait. Terima kasih atas kesabaran Bapak. Apakah ada hal yang ingin bisa saya? Tidak, itu saja. Baik Bapak, terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat siang. Nah, ini guys yang perlu diperhatikan ketika kita menelpon kantor ataupun kita mengangkat telepon kantor, yaitu yang pertama, jangan lebih menerima dari 3 dering telepon. Yaitu jangan lupa menyebutkan nama perusahaan atau identitas diri. Tambahan aturan dasar telepon kantor yang paling penting banget di sini adalah mencatat pesan penting di lembar pesan telepon. Jangan sampai kelupaan karena ini penting banget buat data sekaligus buat arsip kedepannya kalau misalkan ada pesan yang paling penting dan pesan yang akan tersampaikan. Jadi nggak akan worry kalau misalkan nanti ditanya atasan kantor kalau misalkan kalian tadi menerima telepon atas nama. Dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bertelepon sangat penting dalam dunia administrasi perkantoran. Seorang admin harus bersikap ramah, jelas dalam berbicara, serta mencatat setiap pesan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan informasi. Demikian simulasi praktek telepon dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih.